Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Keep Watching yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah berita tentang kasus pembunuhan sadis yang menimpa sebuah keluarga kemarin malam. Saat memeriksa tempat TKP, polisi menyadari jika salah satu anggota keluarga tersebut bernama Marissa tidak ditemukan di rumah dan dia akhirnya dinyatakan menghilang. Di rumah keluarga itu, polisi juga menemukan banyak kamera kecil yang diletakkan di tempat-tempat tersembunyi seperti di dalam kipas, rak buku, lampu hias, dan lain sebagainya. Sebelumnya, pembunuhan ini beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi kasus pembunuhan satu keluarga, dan di tempat TKP-nya juga terdapat banyak kamera kecil. Para polisi pun meyakini bahwa dua kasus pembunuhan satu keluarga itu dilakukan oleh orang yang sama. Polisi menyimpulkan bahwa kamera kecil itu digunakan untuk merekam aksi pembunuhan keluarga tersebut. Psikopat itu memang sengaja menargetkan sebuah keluarga lalu membunuh mereka sambil melakukan live streaming. Kemungkinan besar motif psikopat itu melakukan live streaming hanya untuk mempertunjukkan aksi kekerasan saja. Agar live streaming menjadi lebih menarik dan mirip seperti film psikopat, kelompok psikopat itu sengaja memberi senjata pada korbannya agar bisa melakukan perlawanan. Polisi dan wartawan telah mewawancari beberapa orang yang ikut menonton aksi pembunuhan itu, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa live streaming itu adalah pembunuhan yang nyata. Meskipun begitu, para penonton itu malah menyukai live streaming tersebut karena menurut mereka tontonan itu sangat menghibur dan memacu adrenalin mereka. Kini polisi dan wartawan pun bertanya-tanya apakah psikopat itu akan kembali beraksi demi memuaskan kesenangan mereka dan para penonton. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan psikopat itu yang sedang memata-matai seorang gadis bernama Jamie. Psikopat itu telah memata-matai kehidupan Jamie lewat sosial medianya serta merekam Jamie kemanapun dia pergi. Hal itu pun membuat psikopat itu sangat mengetahui hal-hal tentang Jamie serta keluarganya. Jamie adalah seorang gadis cantik yang pendiam. Saat ini Jamie tinggal dengan ayahnya bernama Adam, istri baru Adam bernama Olivia, dan adik kesayangan Jamie bernama DJ. Setahun yang lalu ibu Jamie telah meninggal dunia dan kini ayahnya telah menikah dengan seorang wanita yang lebih muda darinya. Jamie ini sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan itu karena ayahnya menikah tak lama setelah ibu Jamie meninggal. Setelah itu, Jamie juga tak suka dengan Olivia yang selalu saja mengatur kehidupan Jamie. Setelah pernikahan Adam dengan Olivia, Jamie pun menjadi semakin stres dikarenakan harus menyesuaikan diri dengan Olivia yang memiliki sifat sangat berbeda dari ibunya. Suatu hari, Adam dan Olivia mengajak Jamie dan DJ untuk berlibur ke sebuah tempat selama 10 hari. Baru saja mereka berangkat berlibur, datanglah sekelompok psikopat yang telah memata-matai keluarga Jamie. Mereka datang ke rumah itu untuk memasang banyak kamera di berbagai tempat tersembunyi. Hal ini pun menandakan bahwa saat ini psikopat itu akan menargetkan keluarga Jamie. 10 hari kemudian akhirnya keluarga Jamie pun kembali pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah, Jamie sangat terkejut melihat dinding kamarnya yang telah dirubah oleh Olivia. Hal itu pun membuat Jamie menjadi kesal karena dinding kamarnya tidak sesuai dengan seleranya. Walaupun begitu, Jamie masih bisa menahan amarahnya. Lalu Jamie pun segera mandi untuk membersihkan dirinya, dan saat dia mandi, Jamie merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Setelah selesai mandi, Jamie pun melakukan video call dengan pacarnya yang bernama Josh. Jamie mulai curhat pada Josh tentang masalah keluarganya dan juga tentang dirinya yang sangat merindukan ibunya. Jamie mengungkapkan setiap harinya Jamie selalu merasa diawasi oleh seseorang yang diyakini sebagai arwah dari ibunya. Karena sudah malam, Jamie pun langsung mematikan video call tersebut. Di markas psikopat, terlihat psikopat itu kini sedang asik memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Jamie. Psikopat itu pun mulai melakukan langkah pertama, yaitu menyebarkan senjata ke berbagai tempat. Pertama, psikopat itu meletakkan sebuah korek api di dekat tempat sampah. Tak berselang lama, DJ pun keluar dari rumah untuk membuang sampah, dan di sana dia menemukan korek api yang diletakkan oleh psikopat tersebut. Ketika DJ berada di luar, dia pun dikagetkan oleh kedatangan adik dari Adam yang bernama Matt. Matt datang ke rumah Adam karena dia ingin menginap di sana. Saat ini Matt sedang diusir oleh istrinya dan dengan terpaksa dia pun harus menginap di rumah Adam. Mengetahui hal itu, Adam dan Olivia pun mengizinkan Matt untuk menginap selama 3 hari. Kemudian Matt pergi menemui Jamie yang sedang berdiam diri di dalam kamar. Matt mulai berbicara pada Jamie tentang Olivia yang ingin dekat dengan Jamie. Akan tetapi Jamie selalu saja menolak untuk didekati oleh Olivia.
Maka dari itu, Matt menyarankan pada Jamie untuk lebih terbuka pada Olivia. Matt ingin Jamie menyadari bahwa Olivia adalah orang yang baik. Setelah berbincang dengan Jamie, Matt pun pergi ke ruang tamu dan berbincang dengan Adam. Selang lama berbincang-bincang, Adam pun pergi menuju kamarnya untuk beristirahat. Sebelum tidur, Matt pergi ke mobilnya sebentar untuk mengambil sesuatu. Tapi saat akan kembali ke dalam rumah, Matt dilukai oleh sosok misterius yang merupakan kelompok psikopat. Psikopat itu menyelinap masuk ke dalam rumah Adam dan mulai mengambil HP milik Adam, Olivia, Jamie, dan DJ agar mereka tidak bisa menelpon polisi. Tak sampai di situ saja, kelompok psikopat itu juga mengunci seluruh pintu serta menutup jendela dengan teralis besi agar mereka semua tidak bisa keluar dari sana. Suara ketika psikopat itu menutup jendela dengan besi didengar langsung oleh Jamie yang kebetulan sedang di kamar mandi. Tak lama kemudian, Adam, Olivia, dan DJ juga terbangun akibat suara tersebut. Pada awalnya, Adam mengira bahwa Matt yang telah membuat suara kebisingan itu, tapi ketika memanggil Matt tak kunjung datang. Adam pun meminta Olivia untuk menelpon polisi, tapi sayangnya HP mereka semua telah diambil oleh psikopat tersebut. Adam menyuruh Olivia, DJ, dan Jamie untuk bersembunyi di dalam kamar, sementara dirinya akan mengecek sumber suara tersebut. Di tengah gelapnya kondisi rumah itu, Adam menemukan sebuah senter. Dengan senter itu, dia mulai berkeliling untuk mencari keberadaan Matt. Saat masuk ke dalam dapur, Adam dibuat terkejut akibat flash kamera. Lalu keluarlah hasil jepretan kamera itu yang menunjukkan bahwa ada sosok psikopat bertopeng di belakang Adam. Ketika Adam melihat ke arah belakang, sosok bertopeng itu telah menghilang tak kemana. Tak lama kemudian, Jamie meminta Adam untuk kembali ke atas, dikarenakan dirinya yang merasa khawatir pada Adam. Adam pun meyakinkan Jamie bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia pun kembali berkeliling rumah. Saat berada di ruang tamu, Adam mengetahui bahwa terdapat kamera kecil pada senter yang dia bawa. Tiba-tiba saja dari belakang Adam muncullah sosok psikopat bertopeng yang langsung membekap kepala Adam hingga dia tidak bisa bernafas. Setelah itu, psikopat bertopeng ini langsung membunuh Adam dengan menggorok lehernya. Jamie yang melihat Adam dibunuh dengan sadis mulai berteriak histeris. Dengan cepat, Olivia pun mengajak Jamie dan DJ untuk bersembunyi di dalam kamar. Mereka segera mengajal pintu kamar dengan meja agar psikopat itu tidak bisa masuk ke dalam kamar mereka. Lalu Olivia memiliki ide untuk keluar dari kamar itu melewati jendela. Tapi ternyata jendelanya telah dikunci dari luar. Mereka pun segera memecahkan kaca jendela dan mulai berteriak meminta pertolongan. Di luar rumah, mereka melihat drone yang berisi kamera sedang merekam mereka. Selain itu, mereka dikagetkan dengan Matt yang telah meninggal berada di pekarangan rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja televisi di kamar itu menampilkan sebuah rekaman ketika Jamie sedang menghina dan berprasangka buruk tentang Olivia. Olivia pun tidak menyangka bahwa selama ini Jamie berbicara yang tidak-tidak tentang Olivia di belakangnya. Meskipun kesal, Olivia tidak ingin memperpanjang masalah itu dan lebih memilih untuk mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Lalu di akhir rekaman memperlihatkan Adam yang telah meninggal dunia sehingga hal itu pun membuat mereka menjadi sangat bersedih. Kemudian Olivia meminta Jamie dan DJ untuk mencari alat yang bisa digunakan sebagai senjata. Dengan membawa senjata itu, Olivia mengajak Jamie dan DJ untuk turun ke lantai bawah dan keluar dari rumah tersebut. Baru saja keluar dari kamar, mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah kamera yang terikat pada balon. Pada kamera itu juga terdapat tulisan "Keep Watching" dan dari sinilah mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dimata-matai oleh kelompok psikopat. Di kamar Jamie, mereka juga menemukan alat setrumman listrik yang berisi kamera kecil. Benda tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan perlawanan pada psikopat itu. Dengan dipimpin oleh Olivia, mereka pun segera turun ke lantai bawah. Lalu tiba-tiba saja Jamie diserang oleh psikopat bertopeng. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat panik. Seketika mereka pun sadar bahwa saat ini mereka sedang berhadapan dengan dua psikopat. Olivia segera mengajak mereka untuk bersembunyi di dalam basement. Dari televisi yang ada di basement, Jamie melihat pacarnya yaitu Josh datang ke rumah Jamie. Kedatangan Josh ke sana hanya untuk mengecek keadaan dari Jamie yang tidak membalas pesannya dari tadi. Jamie pun mulai berteriak meminta pertolongan pada Josh. Josh yang mengetahui bahwa Jamie berada di basement mulai mencari cara untuk menyelamatkan Jamie.
Tapi sayangnya Josh malah dibunuh dengan sadis oleh psikopat itu. Kematian Josh membuat Jamie menjadi sangat bersedih karena selama ini hanya Josh saja yang bisa mengerti perasaan Jamie. Tak ingin menyerah begitu saja, Olivia pun mulai berkeliling untuk mencari jalan keluar. Beruntungnya Olivia berhasil menemukan jalan keluar yang menuju ke pekarangan rumah. Jamie dan DJ akan berdiam diri di basement sementara Olivia akan pergi keluar mencari bala bantuan. Saat akan pergi dari sana, Olivia menemukan kunci untuk membuka pagar. Tanpa Olivia sadari, saat ini dia sedang berdiri di atas tanda silang. Tanda silang itu digunakan psikopat untuk menandai tempat mereka akan membunuh korbannya. Contohnya ketika Josh dibunuh, dia berada tepat di atas tanda silang. Selain itu, Adam dibawa ke tanda silang dan dibunuh tepat di atas tanda silang. Saat sedang mencoba membuka gembok pada pagar itu, Olivia dikagetkan dengan kedatangan Matt yang ternyata masih hidup. Matt pun meminta Olivia untuk segera membuka pagar tersebut. Tak bisa lama, datanglah psikopat itu yang mulai menyerang Matt hingga dia pun meninggal dunia. Beruntung saja Olivia berhasil membuka gerbang rumahnya dan dia segera berlari untuk meminta pertolongan. Di tengah perjalanan, Olivia bertemu dengan mobil box yang meminta Olivia untuk masuk ke dalam sana. Dan ternyata pemilik dari mobil box itu adalah sosok psikopat dan dia pun langsung menangkap Olivia. Kembali lagi ke Jamie dan DJ. Karena kebelet buang air kecil, DJ pun pergi sebentar ke kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil, DJ malah terkunci di dalam kamar mandi akibat pintu kamar mandinya yang macet. DJ pun meminta tolong pada Jamie untuk membukakan pintu itu, tapi tiba-tiba saja Jamie malah diserang oleh psikopat. Saat mencoba menjauhi psikopat itu, Jamie menyadari bahwa dia berada tepat di atas tanda silang yang artinya psikopat itu tidak akan segan-segan untuk membunuh Jamie. Beruntungnya, Jamie berhasil melakukan perlawanan dengan cara menyetrum psikopat tersebut hingga dia pingsan untuk sementara waktu. Tak butuh waktu lama, psikopat itu kembali sadar dari pingsannya dan berusaha membunuh Jamie. Untung saja DJ dapat membuka pintu kamar mandi dan segera membunuh psikopat tersebut. Setelah psikopat itu sekarat, Jamie secara perlahan membuka topeng psikopat tersebut dan ternyata psikopat itu adalah Marisa, seorang gadis yang dinyatakan menghilang setelah keluarganya dibunuh oleh psikopat bertopeng itu. Lalu mengapa dia menjadi psikopat? Akan gua jelaskan di ending nanti. Setelah berhasil selamat dari maut, Jamie menjadi lebih bertekad untuk mengalahkan psikopat itu. Dengan berbekal pisau dan alat instrumen listrik, Jamie dan DJ pun bersiap untuk melakukan perlawanan pada psikopat itu. Kemudian mereka segera berkeliling untuk mencari di mana keberadaan psikopat tersebut. Di ruang makan, Jamie menemukan Olivia yang ternyata sudah meninggal dunia. Di sana, Jamie dan DJ juga melihat sebuah proyektor yang menampilkan video tentang keluarga Jamie dan DJ. Beberapa saat kemudian, psikopat itu muncul dari balik layar proyektor dan dia segera mengejar Jamie dan DJ. Mereka berdua pun segera bersembunyi untuk menghindari serangan psikopat itu. Dari tempat mereka sembunyi, mereka melihat psikopat itu sedang meletakkan sebuah topeng. Lalu Jamie pun menyadari bahwa psikopat itu sengaja memberikan korbannya senjata untuk melawan mereka. Ini dilakukan agar aksi pembunuhan itu semakin menyenangkan untuk ditonton. Tiba-tiba saja telepon rumah pun berdering dan Jamie segera mengangkat telepon tersebut. Yang menelponnya ternyata adalah si ketua kelompok psikopat yang menjelaskan bahwa sudah sejak lama mereka mengintai dan memata-matai Jamie, mulai dari sosial media Jamie hingga kehidupan pribadi Jamie. Psikopat itu juga menjelaskan bahwa saat ini dia sedang melakukan live streaming untuk menghibur para penonton yang gemar menonton adegan pembunuhan. Psikopat itu meminta mereka untuk melakukan perlawanan agar live streaming yang mereka lakukan menjadi semakin menghibur. Mengetahui hal itu, Jamie pun meminta tolong pada orang yang sedang menonton live streaming itu. Tapi sayangnya ketika Jamie ingin mengucapkan alamatnya, psikopat itu membuat suara Jamie menjadi tidak jelas sehingga para penonton live streaming tidak mengetahui keberadaan Jamie. Please help us. We live at 21. Lalu Jamie pun membuat sebuah rencana di mana Jamie akan melawan psikopat itu, sementara DJ mengambil kesempatan itu untuk menyiram wajah psikopat itu dengan menggunakan bensin. Setelah wajah psikopat itu terkena bensin, Jamie segera mengeluarkan korek api dan pada akhirnya ia berhasil membakar wajah psikopat tersebut. Melihat adanya kesempatan kabur, Jamie dan DJ pun mulai mendobrak paksa pintu yang ditutupi oleh teralis besi. Setelah perjuangan yang berat, akhirnya mereka berdua berhasil melewati tragedi mengerikan itu. Saat akan kabur dari sana, mereka bertemu dengan mobil bos milik kelompok psikopat itu. Akan tetapi mereka ini malah meminta bantuan pada si pemilik mobil.
Pada akhirnya Jamie dan DJ pun ditangkap oleh kelompok psikopat itu dan ditahan di dalam mobil tersebut. Lalu datanglah psikopat bertopeng yang menjadi dalang pembunuhan itu. Di sana dia menjelaskan bahwa setiap kali dia melakukan aksi pembunuhan pada suatu keluarga, maka dia akan menculik satu orang untuk dijadikan sebagai anggota psikopat. Lalu psikopat itu akan meminta orang yang dia culik untuk menjadi psikopat bertopeng dan dia akan ditugaskan untuk menyerang sebuah keluarga. Jika orang tersebut menolak, maka psikopat itu tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Contohnya saja Marissa yang telah diculik sebelumnya, dia dipaksa untuk menyerang keluarga Jamie. Jika Marissa menolaknya, maka dia akan dibunuh. Oleh karena itu, untuk bisa bertahan hidup, Marissa pun terpaksa menjadi psikopat. Sayangnya Marissa harus terbunuh akibat dirinya yang kurang memiliki pengalaman dalam bertarung. Kini psikopat itu meminta Jamie untuk menjadi pengganti Marissa dalam membunuh keluarga baru yang telah dijadikan target pembunuhan oleh psikopat itu. Jika Jamie menolaknya, maka psikopat itu akan membunuh DJ. Sudah bisa dipastikan Jamie dengan terpaksa akan menjadi psikopat demi melindungi DJ yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.